Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Haji Nurhusadi SEMM. Ya, selaku anggota Komisi C dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Pak, apa hasil yang bisa sebagai catatan untuk DPRD Kabupaten Malang, khususnya Komisi C, terkait dengan rapat kemarin, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhusadi dari FPKB DPRD Kabupaten Malang, Komisi C. Kemarin beberapa hari yang lalu kami rapat tentang persiapan untuk APBD perubahan, utamanya di sisi PAD. Semua OPD penghasil kita undang, ya. Tapi kali ini saya akan menyampaikan 4 OPD aja. 4 dinas atau OPD penghasil yang layak diperhatikan. Yang pertama, PT Aneka Usaha, perusahaan daerah yang sudah 15 tahun atau 20 tahun tidak memberi kontribusi, belum memberikan pendapatan asli daerah, ya. 15 tahun atau 20 tahun malah sama sekali belum memberi andil, belum memberi, padahal sudah diberi modal 26 miliar, ya. Dan kemarin menjelang Pak? Ya, 26 miliar itu, ya. Dan kemarin menjelang akhir 2024 ditambah lagi 4,5 miliar untuk sampah, ya, untuk mengolah sampah. Targetnya tidak terpenuhi, jadi sampah itu diharapkan bisa mengurangi menumpuknya sampah, sisi lain bisa mendapatkan tambahan PAD. Ternyata keliru. Ternyata target yang ditetapkan, yang mereka buat sendiri tidak terpenuhi jauh, sehingga 2024 ini rugi sekian ratus juta. Kemudian tahun 2025 Januari, Februari, Maret 3 bulan sudah rugi 408 juta. Sehingga kemarin di rapat Komisi C keputusannya pengolahan sampah yang ada di desa apa tuh? Desa Surajaya untuk ditutup saja. Jadi kesimpulan hasil rapat di Komisi C, pengolah sampah di Surajaya agar tutup saja. Karena semakin hari makin rugi, dan kita kesulitan dengan cara apa agar nol, agar untung, sulit. Sehingga kami berharap Bupati hentikan, tutup. Pak, mohon maaf. Tadi sekilas saya mendengar PT Aneka Usaha, yang dulunya PT apa kami tidak tahu, Ya. Tapi yang jelas kurun waktu hampir 15 tahun atau lebih ya Pak, kok belum ada kontribusi sama sekali, padahal dulu sudah 24 miliar lebih, ya. Terus kemarin ada tambahan sekitar 4 miliar, namun belum ada kontribusinya sama sekali kepada pihak pemerintah daerah selaku pemberi modal. Nah itu bagaimana Pak? Ya, makanya perlu sekarang, ya, sekarang perlu diseriusi, karena sudah 15 tahun tidak memberi kontribusi, bahkan rugi kumulatif kemarin sampai 16 miliar sekian. 16 miliar rugi kumulatif, rugi sekian tuh, rugi terus sehingga numpuk 16 miliar lebih, dan masih ada tanggungan utang kepada pihak lain jumlahnya 7 miliar. Ini juga harus dibayar karena sudah masuk ke pengadilan dan posisi kita kalah. Jadi 16 tambah 7 23, habis modal. Ya, sehingga rekomendasinya selain sampah ditutup, mungkin dipertimbangkan kelangsungan hidup yang PT Aneka dimaksud Usaha. pengolahan sampah Pak, Pengolahan sampah sudah rugi yang dilakukan oleh PT Aneka Usaha sudah rugi terus dan sulit untuk bisa dikembalikan, ya, sulit dikembalikan. Yang menurut Bapak solusinya apa Pak? Tutup. Dan ini kemarin sudah kami sampaikan di rapat Komisi C menjadi kesimpulan, tutup. Kemudian organisasinya, wadahnya PT Aneka Usaha juga dipertimbangkan, monggo.
karena belum dapat memberikan kontribusi dan rugi dan uang dulu ya sebelum sampah, uang yang 26 miliar itu sudah rugi 16 ditambah utang 7 23, artinya 26 kurangi 23 tinggal 3 miliar, habis dong. Nah itu PT Kanu Usaha. Jadi rekomendasinya sampah itu ditutup, Olahan sampah di Surabaya ya. di Surabaya tutup, kemudian wadahnya, organisasi PT-nya dipertimbangkan bagaimana caranya, ya tutup sekalian atau monggo, ya. Rekomendasinya Berarti sudah daripada merugikan terus Pak. ya, rugi terus. Modal 20, jadi sebelum sampah di Surabaya, PT Nausa itu terima 26 miliar sekian. 26 miliar sekian, rugi 16 miliar, kemudian utang 7 miliar. 16 ditambah 7 sama dengan 23. Modal 26 kurangi 23 tinggal 3 miliar. 3 miliar itu berupa aset. Saya kira juga nggak aman juga. Ya, sehingga pertimbangan. Oke, berikutnya Ya. parkir. Sisi yang lain Pak. Parkir. Ini berarti terkait pendapatan PAD. PAD daerah. Ya, karena ini akan menjadi acuan nanti di APBD perubahan. Ini APBD perubahan ini akan melalui percepatan. Ya, percepatan kalau biasanya diputuskan antara bulan September, ini pingin bulan Juli atau Agustus biar diputuskan. Ya. Kemudian berikutnya tentang parkir. Parkir itu kami sudah mencoba membandingkan dengan kabupaten lain, dengan potensinya kita masih belum bisa maksimal, ya masih mungkin bisa naikkan, tapi kita dulu pernah mencoba pakai parkir, jadi semua parkir itu dibayar dengan pakai mesin, tapi yang pertama kesulitan orangnya, yang kedua kadang pengguna juga kelamaan udah. Nah sekarang kami sudah mencoba, kita usulkan agar sistemnya kontrak SK Bupati, misalkan satu jalan jumlahnya sekian titik, di sekian siapa berani berapa, nah, nanti berarti bulanan sekian insya Allah itu uang aman ya. Pada tahun 2024 kemarin ya, yang di Dishub ditarget 650 miliar, 650 juta per tahun, realisasinya hanya 626, masih mending karena tahun 2023 realisasinya hanya sekitar 550 ya. Dan tahun 2025 ini kita target pendapatan dari parkir 700 miliar ya. Mudah-mudahan kalau nanti sistemnya lelang di tiap titik dengan SK Bupati insya Allah bisa naik Mencapai target ya Pak. Mencapai target, bisa lebih. Kemudian yang berikutnya PLN, pendapatan dari perangkat jalan umum atau PLN. Jadi kita terima PLN itu pada tahun 2023 kita terima melalui PAD-nya itu 48 miliar. Kemudian tahun 2024 kemarin terima 58 miliar. Kemudian tahun 2025 ini ditarget 70 miliar, lumayan bisa nambah kekuatan Kabupaten Pemalang dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jalan raya, kebutuhan dan sebagainya. Namun sayang kemarin waktu rapat ya, karena kebijakan dari pusat bahwa ada pemotongan beban listrik ya kemarin sampai 50%, sehingga tahun 2025 ini pendapatan atau PAD dari listrik yang rencana bisa kita terima 70 miliar, kemarin rapat berkurang 4 miliar sehingga 64 miliar. Kemudian satu lagi PKB BPNKB. Ya, PKB pajak kendaraan bermotor ya. Di tahun 2025 ini tepatnya tanggal 5 Januari ada kenaikan ya, kenaikan secara nasional ya. Ada kenaikan, namun kemudian ada kebijakan dari pemerintah daerah sehingga kenaikan ada diskon, sehingga hingga bulan Maret kemarin masyarakat yang bayar pajak maupun BPKB, BPNKB belum terasa. Tapi mulai April, Mei, Juni, Juli ini sudah naik. Dan kenaikan itu sebagian masuk kabupaten. Ya. Dan karena sudah pakai elektronik, sehingga berapapun yang masuk insya Allah menjadi pemasukan.
Kalau coba kami lihat hasil rapat kemarin, semula PKB pasca kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor itu sekitar 86 miliar setahun. 86, nanti setelah diberlakukan naik menjadi 108. Sehingga di tahun 2025 ini ada kenaikan sekitar 22 miliar. Ya, lumayan bisa untuk yang lain. Ya, karena PAD kita juga dituntut dalam RPJMD ini, ya, amanatnya PAD setiap tahun harus naik 10%. Ya, 10% bayar retribusi, pajak dan sebagainya. Dan itu hanya menggali potensi aja, ya, bukan menaikkan, bukan memberi beban masyarakat, tapi menggali potensi yang ada. Seperti parkir itu nggak usah naik, tapi administrasinya dirapikan, ya, dirapikan sehingga akan menjadi naik. Kemudian ini masih mencoba parkir yang ada di Indomaret, Alfamart atau toko serba ada ini. Kami sudah mencoba ke beberapa kabupaten, di kabupaten lain-lain itu mereka berkontribusi kepada pendapatan daerah, setiap bulan bisa store 300, ada yang 400, kalau ramai sekali 500. Namun di Pemalang sudah kami coba berulang kali, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ini bisa Diterapkan ya Pak? Bisa diterapkan di Pemalang. Oh ya Pak, terkait dengan PAD Pak, masyarakat Pemalang ini ingin tahu berapa sih PAD Kabupaten Pemalang yang tahun paling terakhir Pak? Ya, PAD Kabupaten Pemalang itu ibarat anak sekolah, tidak naik-naik. Tahun 2019 kalau nggak salah itu PAD-nya 350 miliar setahun, 350 miliar. Tapi kemudian yang saya ingat tahun 2023 PAD-nya 363, naik hanya 13 tahun, 13 miliar, padahal 2019 ke 2023 ini kan 4 tahun, naiknya hanya 13, targetnya 400, realisasi hanya 363. Kemudian di tahun 2024 kemarin, targetnya 417, realisasinya 388 miliar. Kita mencoba komunikasi dengan pengamat itu heran dengan Pemalang. Di kabupaten kota lain biasanya itu target dengan realisasi ini banyak realisasinya, tapi Pemalang mentok. Kenapa ini? Dan ini di tahun 2025 target PAD-nya 525 miliar. Ya. Dan kemudian belanjanya sekitar 2,8 triliun. 2,8 triliun, PAD-nya sekitar 500. Berarti kita itu minus 2,3 triliun. Dari mana? Kita ngemis, minta DAU DAK ke pusat dan kita minta ke provinsi. Dan ini kebijakan pusat, kebijakan Presiden Prabowo ini dengan impres bahwa ada efisiensi. Efisiensinya yaitu bahwa DAU, DAK yang dikirimkan ke kabupaten kota dipotongi. Pemalang itu kalau nggak salah dipotong 44 miliar. Ya. Jadi Pemalang itu PAD-nya kecil, dipotong 44 miliar. Jadi siapapun pemimpinnya kalau nggak cerdas nggak bisa. Ya, karena tuntutan masyarakat luar biasa, tapi kemudian pendapatan 44 atau 47 miliar dipotong. Kemudian ada lagi efisiensi lagi, yaitu bahwa ya kita udah tahu semua perjalanan dinas dipotong, makan minum dipotong. Kemarin dikumpulkan sejumlah sekitar 26 miliar. 26 miliar, ini beruntunglah Bupati, Wali Kota, Gubernur periode yang dilantik 2025, karena ada efisiensi itu. Contoh Pemalang ada 26 miliar diserahkan sepenuhnya bagi Bupati untuk bisa mengaktualisasi, merealisasikan program-programnya. Kalau dulu nunggu perubahan, ini enggak langsung, ini Pak Anom 26 miliar atau 25 miliar silahkan. Nah, sudah ada program santunan kematian 3 juta. Itu realisasi, nanti puskesmas diberikan ambulan, realisasi pondok pesantren akan diberi ini, itu selesai ini. Ya, ini banyak yang program. Alun-alun mau ditata sebagainya dari 26 miliar itu. Insya Allah jalan-jalan juga diperhatikan. Ya. Di sisi lain, ini City Walk memang
sudah diprogram di luar efisiensi. Ya, mudah-mudahan ini City Walk itu Juni sudah mulai direalisasikan, ya. Kelihatannya sudah mantap, tapi tolong masukan masyarakat diterima. Tolong masukan masyarakat diterima. Yang pertama, ya, masyarakat membanding. Pemalang itu kabupaten, bukan kota madya. Kemudian Mojo banding kabupaten ke Tegal, kemudian bagaimana solusi di Jalan Sindoro. Karena City Walk itu adalah jalan Jenderal Sudirman dari timur lampu merah Java Tip Top sampai ke lampu alun-alun, ya. Itu nanti jalannya satu arah dari barat ke timur. Ya, kemudian dari timur lewatkan Jalan Sindoro. Sekarang aja udah macet kampus ITB di sana, ya. 2 jalur Itu ada nanti macet. yang akan menjadi problem pasti itu Pak ya. Nah ini, Dulu pernah sudah dicoba. ya. Nyatanya jalur itu akhirnya gagal. Apakah ini mau diulangi lagi? Namun itu nanti akan menjadi bahasan kita season berikutnya Berikutnya. Pak. Oke. Nah ini kami minta closing dari Bapak Dr. Nur Syadi ini terkait dengan aneka usaha, dengan PT Aneka Usaha yang ternyata dari dulu tidak ada kontribusi, bahkan diberi modal pun rugi. Nah, enaknya diapakan Pak? Kalau saya bilang, saya ini kalau rapat ketemu PT Aneka Usaha jadi blank, karena pakai ilmu aja, semua ilmu nggak bisa. Ya, pakai jurus mabuk, jurus apa nggak bisa. Ya, mengelola sampah, tugasnya ikut membantu sampah agar tidak numpuk, kemudian membantu PAD. Ternyata dulu kalau nggak salah targetnya 40 ton, sekarang hanya 10-15 ton per hari. Ya, kemudian diharapkan PAD, ternyata malah rugi. Ya, Januari, Februari, Maret, 3 bulan sudah rugi 408 miliar. Jadi setiap bulan dicoba mencari jalan agar tidak rugi, sulit. Ya, mentok ilmunya nggak cukup. Itu tadi mungkin ada yang salah Pak, diulang Pak. Dari bulan apa sampai bulan apa, ruginya berapa? Bulan Januari, Februari, Maret 2025. 3 bulan Kerugian ruginya berapa Pak? 408 Juta. Nah, itu 3 bulan. Dan sebelumnya di bulan Oktober, November, Desember atau November, Desember 2024 ratusan juta rugi. Sehingga tutup. Kesimpulannya ditutup saja. Tutup aja. Itu usaha sampah. Kemudian induknya PT Aneka Usaha. Ini kan rumahnya. Ya silakan, ya. Ini sudah 20 tahun, ya. Bentuknya seperti apa? Apakah buka lembaran baru, ya. Ini direktur sekarang memang siapapun sulit, ya. Karena terima warisan nggak beres. Sehingga apakah ditutup, dikocok lagi, bikin baru, atau model apa? Monggo yang terbaik bagaimana? Karena sulit, ya. Sehingga kemarin kami sampaikan pengelolaan gedung serbaguna dipindah, jangan dikelola oleh PT Aneka Usaha. Karena PT Aneka Usaha rugi terus, sehingga itu nggak penghasilan. Kalau dikelola OPD lain, itu bisa PAD, itu lumayan. Saya kira gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Nur Syadi SEMM atas wawancaranya. Tadi bagus sekali ya, terkait dengan masalah PT Aneka Usaha, tentang listrik, tentang parkir, tentang sampah, ya. Ini sudah sangat komprehensif Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.